menarik orang untuk percaya dengan sampo tanpa sentuh itu memang agak sedikit sulit. Soalnya kita kalau dilihat, kalau kita pelanggan ini kan yang dicari kan kepuasan. Betul. Walaupun dia jauh posisinya, ya lari ke sini. Halo Grass Team, kembali lagi bersama saya Iyad, Grass Agent. Kali ini saya lagi berada di Samarinda. Kita melanjutkan program Mitra Andalan. Dan saat ini saya berada di Jalan Danau Toba, Samarinda. Ada salah satu mitra, dia sudah cukup lama bermitra. Dan kita lihat apakah memang beliau ini, mitra ini, tetap menggunakan Grass karena beliau ini sudah hampir 2 tahun lebih bermitra dengan Grass. Oke, kita langsung tanya-tanya ke mitra Auto Cling 2 Samarinda. Bang, tanya-tanya dong, di sini udah pakai sampo Grass berapa lama kira-kira? Udah lama. Udah lama banget ya? Udah lama. Abang kerja di sini udah berapa lama? 2 tahunan. 2 tahun? Ya. Dari awal buka nggak? Ya, dari awal buka. Ada keluhan nggak sih selama jadi karyawan cuci? Nggak ada, Bang. Dari pencucian, hasil pencucian, konsumen banyak komplain nggak? Nggak ada. Di awal-awal? Jarang. Jarang. Abang di sini posisi sebagai apa? Operatornya. Operator. Ya, Udah nyuci abang? sudah. Oh. Ini dia pekerjaannya sudah sekitar 2 tahun dari awal buka. Kalau dilihat dari kinerjanya sih oke. Dia juga nggak pakai tabung snow. Ini yang ditutupin apa nih? Kita cari tahu nih. Dia pakai mesinnya ini, tapi ini nggak tahu dipakai atau enggak ya. Kayaknya udah nggak dipakai deh. Oh, dipakai deh. Ini ada nih. Ini ada 2 mesin. 2. Kira-kira abang semenjak nyuci di sini pernah rekomendasi nggak ke ojol-ojol lain? Ya, ojol-ojol lain yang dulu yang nanyain ke sini. Waktu ada promo itu kan, Hah? ini tanya ada promo di sini. Ya itu sudah, ya sampai sekarang ya ke sini aja. Oh gitu. Nggak pernah nyoba yang tempat lain lagi? Ya pernah sih, cuman ya lebih adanya di sini. Oh, oke. Mungkin karena lagi posisi di sana, jadi nyuci di sana gitu nggak? Di sini. Tetap ke sini? Nah, soalnya kita kalau dilihat, kalau kita pelanggan ini kan yang dicari kan kepuasan. Betul. Walaupun dia jauh posisinya, ya lari ke sini. Oh. Gitu aja. Walaupun nggak sempat hari ini kan besoknya. Ya, Gitu betul. aja. Maaf nih ganggu waktunya Oh, ya, ya Pak ya. nggak apa-apa. Dengan Pak siapa ini? Tusan. Pak Usan. Ya. Oke, makasih banyak Pak Ya, Usan udah sama-sama. ditanya. Ya. Amin. Mudah-mudahan lancar, selamat Amin. di jalan. Iya, sama-sama. Iya, kasih ya. Oke, kita udah tanya-tanya sama pekerjaannya. Kita juga udah tanya-tanya ke konsumen, ya salah satu konsumen lah. Banyak banget soalnya yang ini apa? Yang nyuci. Lihat coba deh. Kotoran-kotoran di sana di sini itu udah kayak di Kalimantan, Bro. Lihat. Kotorannya kayak begini-begini tuh. Itu mobil di depan juga kuning. Jadi kuning. Jadi kalau misalkan si mobilnya nggak dicuci selama 2 minggu, mungkin ini lebih tebal lagi nih dari ini. Karena memang di Samarinda ini lagi hujan. Jadi ya, wow itu tuh Pajero Sport tuh pada kuning-kuning. Kemarin hujan seharian. Jadi dari pas turun sampai kita di hotel tuh 12 jam nggak ada berhenti tuh hujan, gerimis terus. Makanya mobilnya kotor-kotor. Kita tanya-tanya ke kasirnya. Tempat helm. Ini Mas Iyad ya. Iya. Dari Grass ya. Ketahuan gitu. Aduh, Mas Adi, Ya, gimana ya. usahanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beginilah. Begini.
Udah berapa tahun berarti buka? Kalau di tempat ini, lokasi ini baru Januari kemarin baru buka. Oh, Lokasi ini. yang lokasi ini. Ya, yang lokasi ini. Sebelumnya kan ada di tempat lain, cuma punya lokasi. Oh, berapa perharinya nih? Wah, per harinya nggak tentu lah mas. Cuma ya kalau Rata-rata lah, rata-rata ada, kalau misalnya sepi-sepinya 40. 40, sepi itu ya? Kalau malam-malam biasa 80, kalau malam rame 100 lebih. Wah, hebat. Oke, kita Siap, siap, mau siap. tanya-tanya lebih banyak nih. Oke. Ya, kita duduk kali ya, enak ya? Oke. Nah, sekarang kita Grass Team sudah bertemu dengan ownernya langsung. Tanpa diduga-duga ternyata ownernya ada di kasir ya. Tadinya saya mau nanya-nanya masalah perharinya berapa ke kasir. Ternyata ownernya yang duduk di kasir ternyata ya. Selamat Ya, pagi Pak pagi. Sandy. Ya. Pak Sandi ya, maaf. Iya Pak ya. Gimana nih kabar cuciannya? Katanya ini tempat yang kedua ya? Tempat yang kedua Oke, yang kedua. Yang pertama di Kemangi. Di Kemangi? Ya, di perumahan Karpotek. masih ada sekarang? Masih ada sampai sekarang. Oh, udah buka belum? Kalau ini tutup dulu anggota ke sini karena kekurangan anggota, ada yang ke Balikpapan. Oh, Iya. jadi mengutamakan dulu yang di sini. Iya, karena di sini ya animo masyarakat ngeliat cucian motor tanpa sentuh ini ya sangat rame. Oh, oke Iya, oke iya, oke iya, oke. iya. Pak Sandi ini bergabung sama Grass udah berapa lama? Dari mulai tahun berapa? Saya bergabung itu yang Kemangi, yang cabang pertama 1. Yang pertama Itu kalau nggak Oktober 2021 kalau nggak salah, 2021. Yang kedua ini bulan Juni 2022 kalau nggak salah. Cuma pindah-pindah tempat karena lokasi di tengah kota ini susah mencari tempat yang bagus ya kan. Oke. Yang pertama tuh ya? Ya, yang kedua, yang Autoceling yang kedua ini. Oh, yang kedua ini. Yang pertama ya memang enak aja tempatnya. Cuma yang kedua ini karena tengah kota, cari lokasi itu begitu susah. Ya harga juga lumayan ya kan. Akhirnya dapat lokasi yang strategis ya sudah kami fokuskan buat di sinilah untuk membesarkan nama Grass. Gimana pengalaman struggle-nya di awal-awal? Mungkin bisa ceritain ke kita. Kalau untuk awal-awal itu memang ini ya menarik orang untuk percaya dengan sampo tanpa sentuh itu memang agak sedikit sulit. Tapi lama-kelamaan memang ada pelanggan yang dari mulut ke mulut, apa semuanya, akhirnya mereka ya, weh bagus di sana, bersih, mulut ke mulut, akhirnya sampai ke mereka kalau pencucian tanpa sentuh bersih, ya udah mereka akhirnya rame ke pencucian, ngasih masukan, akhirnya ya ada kesempatan kedua nih untuk buka yang kedua di tengah kota. Akhirnya saya buka lagi kesempatan itu. Oke. Untuk yang di lokasi pertama, ini saya nanya yang lokasi pertama. Itu peak-peaknya cuci motor ya? Iya, cuci cuci motor. Berapa banyak cuci motor? Kalau di sana kan karena perumahan nih. Iya. Karena perumahan ramenya itu pulang kerja sama pagi biasanya. Kalau siang itu paling istirahat jam makan siang, kalau ada yang kesempatan bisa nyuci gitu kan. Di sana paling banyak itu ya 40-40-an per hari. Tapi kalau misalnya hari-hari malam minggu itu bisa ya hampir 50-an karena memang daerah perumahan aja, dia nggak terlalu ramai. Menurut Pak Sandi, sampo touchless ini membantu nggak sih dalam kehidupan gitu, dari segi penghasilan, dari sangat membantu. Oke. Mempermudah karyawan untuk mengerjakannya lah. Oke. Ya nggak capek-capek gosok apa semuanya, tinggal semprot sabun, tunggu beberapa menit, 1-2 menit, sekiranya tinggal bilas. Oke. Kembali ke belakang, sebelum mengenal Grass, Mas Andi itu kerja apa? Saya ada usaha sama orang tua. Oh, ada usaha. Ada usaha. Usaha apa tuh? Bongkar muat, perusahaan bongkar muat. Bongkar muat. Iya, perusahaan bongkar muat. Oke. Menurut Pak Sandi, dari usaha sendiri yang bongkar muat sama ini lebih menguntungkan mana menurut pribadi? Kalau menguntungkan memang perusahaan bongkar muat lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Cuma kami kan perusahaan jasa itu, perusahaan bongkar muat jasa untuk penyedia buruh, alat-alat apa semuanya. Cuma pekerjaan itu nggak
ditunjuk oleh shipper. Jadi shipper itu memilih pakai ini. Kalau misalnya nggak dipilih sama shipper ya kita nggak ada kerjaan. Nah, dari situ adalah kesempatan saya. Nanti kalau misalnya nggak ada pekerjaan untuk perusahaan bongkar muat, ada sampingan. Nah, akhirnya ngelihat teman ada bawa suatu produk sampo Grace di Tokopedia dulu pertama kali ya. Pertama kali di Tokopedia saya. Di bengkelnya teman dilihat di Tokopedia ada, akhirnya saya coba. Oh iya memang betul, akhirnya bagus. Memang otak bisnis lah, langsung bagus ini buka pencucian. Akhirnya saya sharing sama teman-teman, ya akhirnya buka pencucian yang pencucian. Iya. Oke. Jadi awal Pak Sandi tahu sampo Grace itu dari teman ya? Dari teman. Tapi sebelumnya udah pernah tahu belum pencucian? Yang saya tahu di Samarinda ini kan bukan Pak Sandi yang pertama. Iya. Ada beberapa mungkin mitra kita yang sudah lama di sini. Kenapa bisa tahu dari teman? Karena saya tipikalnya orangnya ya dibilang sibuk, nggak terlalu memperhatikan sana sini. Baru kalau untuk cuci motor saya biasa di rumah, Cuma pas lagi entah kenapa, pas lagi jalan sama teman itu memang saya nggak ada kepikiran Mas untuk buka usaha pencucian ini. Karena kan saya asik di perusahaan usaha keluarga kan. Cuma ngelihat peluang yang pas saya lagi main ke rumah teman, akhirnya ya bagus ini. Tapi memang saya ngelihat pas sudah tahu udah ada ternyata di Samarinda ada 3 atau nggak salah 3 atau 2 kalau nggak salah yang baru buka. Ya 3 kalau nggak 3 4. Akhirnya saya ngelihat, saya coba jalan-jalan ke sana. Saya coba tes cuci motor. Akhirnya, ternyata begini cuci motornya. Cari tahu dulu lah. Cari tahu dulu lah, kayak gini. Akhirnya bisa ini, harus buka pencucian juga. Nah, menurut Mas Sandy ya, pendaftaran Grace ini sulit nggak? Kalau untuk pendaftaran sih nggak sulit. Nggak sulit. Apa yang sulit? Karena suka banyak komentar netizen di di sosial media kita, susah banget daftarnya, ribet banget daftarnya, katanya begitu. Sebenarnya sih kalau dibilang ribet enggak, mereka cuma untuk mungkin dari lokasi aja sih ya. Dari lokasi, mungkin mereka pengen buka usaha Grace juga, cuma lokasinya sudah ada mitra yang sudah ada di situ, jadi nggak bisa, paling nggak harus cari lokasi lain lagi. Itu aja sih. Kalau untuk yang lain-lainnya nggak ada sih menurut saya. Karena sudah jelas di situ saat buka download aplikasinya, masukkan email apa semuanya sudah verifikasi, tinggal pilih mobil atau motor paketnya, pilih motor, pilih paket apa yang mau diambil, udah tinggal tulis di situ bikin baru atau pindah atau kalau nggak salah, isi biodata, kirim, tinggal invoice keluar ya. Itu pun invoice keluar masih dikasih batas waktu. Masih dikasih batas waktu. Ya masih mudah sih. Mudah ya. Mudah. Gini, Pak Sandy ini kan sudah 2 tahun lebih berarti ya, hitungannya bermitra dengan Grace. Keluh kesahnya apa sih bermitra dengan Grace? Maksudnya ya pengalamannya lah, keluh kesahnya ya, kendala-kendala di lapangan apa sih biasanya yang sering muncul? Kalau keluh kesah itu kendala di lapangan itu ya kadang-kadang anggota. Nah, ya anggota teman-teman ini aja. Emang mereka kadang-kadang ada yang sakit, izin, baru kakinya juga ya. Seperti itulah kalau sendiri kalau untuk kerja di pencucian. Tapi memang sampo Grace ini memang aman. Kalau untuk kendala yang lainnya itu palingan cuma kedatangan sampo dari pusat. Dari pusat itu kedatangan sampo itu ya karena kita wilayah Kalimantan Timur jauh nih. Sedangkan pengiriman dari Bogor. Itu bisa seminggu sampai 2 minggu. 2 minggu ya. Ya, jadi akhirnya kemarin tuh pas ngelihat ada stokis, wah ini bagus nih, saya tes. Akhirnya disetujuin, diverifikasi, kan harus di gudangnya harus siap, tempatnya juga harus memadai. Akhirnya stokis ini bagus ini, saya bilang ada peluang untuk mitra bikin teman-teman di Samarinda ini dapat sampo tuh mudah. Akhirnya ya udahlah, coba tes
stokis. Akhirnya berjalan stokis, belum ada 3 minggu kalau nggak salah saya jadi stokis. Sudah habis. Udah habis. Jadi saya harus report order lagi. Oke. Sebelum ke stokis, Mas Sandi ini kan sudah 2 tahun lebih ya. Ya. Balik lagi saya mengingatkan bahwa Mas Sandi ini sudah 2 tahun lebih bermitra dengan Gras. Kenapa bertahan dengan Gras? Padahal 1 tahun kebelakangan ini udah mulai muncul tuh. Betul. Sampo-sampo touchless yang ya bisa dibilang kompetitor lah. Ya, kompetitor. Gras. Banyak, betul. Kira-kira banyak gak godaannya ke sini? Banyak banget godaan. Banyak banget ya. Banyak banget godaan. Terus kenapa pilih bertahan di Gras? Memang jujur saya Mas, kalau untuk sampo Gras ini dia nggak ada betul-betul meninggalkan flek kayak pupur gitu. Baru memang bersihnya sampai ke dalam. Baru karet-karet itu bisa hitam, ya kan. Memang ada produk-produk yang lainnya. Memang samponya bagus, sedangkan sampo-sampo kompetitor yang lain kan memang kadang-kadang teman saya itu adalah makai, dibilang itu. Saya mau ngelihat dulu hasilnya bagus nggak. Baru saya kasih tahu teman, gimana hasilnya, bagus nggak? Nggak bagus Kak. Nggak ada memang tandingannya, dibilang. Oh ya sudah, kalau nggak ada tandingannya memang kita harus jaga kepuasan konsumen, ya kita jalankan. Harus berani, dibilang, saya bilang gitu. Memang sampo Gras memang kalau saya bilang sih memang nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Walaupun ada lawan, itu pun ya saya bilang untuk saya kan pakai yang glossy ada ya, efek ya, yang efek itu memang efek motor itu glossy banget, betul-betul beda sama sampo yang lain. Kalau sampo yang lain itu mungkin bisa meninggalkan flek kayak kapur, kayak nggak terlalu, warnanya nggak terlalu keluar. Tapi kalau sampo Gras ini, wah, memang Rusia ini memang the best. Oke, tips dan triknya dong. Pak Sandy udah punya 2 cabang, terus bisa bertahan sampai 2 tahun lebih. Tips dan triknya buat mitra-mitra yang baru gabung. Triknya ya kasih kepuasan ke pelanggan, biar pelanggan pasti datang lagi, balik lagi ke pencucian. Ya bikin kenyamanan lah untuk mereka. Baru kasih kualitas yang baik, jangan kejar kuantitas. Kejar ke kualitasnya, ya itu sih menurut saya. Menurut itu ya. Iya. Terus sorry, balik lagi ke belakang, kita udah bahas samponya nih. Samponya bagus dari alat. Nah, kalau untuk alat itu memang wah, luar biasa. Memang untuk alat ya kita harus investnya memang kalau mau yang bagus ya memang sedikit agak mahal, ya kan. Tapi ya kalau untuk mesin-mesin kecil aja sih cukup aja. Ada beberapa merek mesin-mesin yang kecil itu yang kencang. Ya kalau untuk mesin memang itu jantungnya lah. Jantungnya lah mesin. Kalau memang itu jantung ya sampo ini ya untuk membantu aja teman-teman mengerjakan lebih nyaman karena memang tanpa sentuh. Gitu. Sejauh ini kendala mesin udah berapa kali ganti? Kalau mesin saya kalau yang Biko ini kan saya pakai Biko. Pakai Biko sama Om Ismail di Banjarmasin saya beli. Ini baru yang pertama. Kalau yang mesin 2 ini sudah yang kecil-kecil. Iya. Untuk kecil-kecil ini baru ini juga sih. Tapi memang saya sering ganti sealnya, ganti olinya, perawatan lah. Cuma yang satunya saya pakai mesin bensin. Itu untuk mati lampu. Kalau di saat mati lampu saya pakai mesin bensin. Cuma kendalanya pas saat di mati lampu, karena saya pakai kompresor untuk nyabunin, ya harus pakai genset lagi lah untuk kompresor atau gimana. Tapi memang ada saya juga foam lens. Cuma ya foam lens dipakai sewaktu-waktu aja. Jadi sekarang ini Pak Sandi nggak pakai foam lens ya? Kalau untuk sekarang ini saya nggak pakai foam lens. Iya, saya juga penasaran itu sama alat yang Bapak Sandi tutupin dari tadi. Iya. Terus itu apa, ada instalasi yang kayaknya bagus nih buat mitra-mitra yang mungkin terkendala alat foam lens segala macam. Iya.
Boleh mungkin kita nanti lihat Boleh, ya? boleh, boleh, Ya. boleh. Kita lihat seperti apa sih instalasinya. Nanti Pak Sandi bisa jelasin Siap. ya. Bisa jelasin. Oke. Terus dari jasa yang diberikan Pak Sandi, Ya. di sini apa aja sih jasanya? Selain cuci ya, selain cuci. Kami ada cuci helm, baru kami ada cuci reguler, cuci premium, ada semi detailing, full detailing, nano keramik. Oh, ada nano keramik Ada juga? nano keramik kami. Oh, oke. Semi detailing, full Full detailing, detailing sama nano keramik. nano keramik. Oh, oke. Range harga dari mulai reguler sampai yang premium tuh berapa? Kalau range harga kami yang reguler motor kecil 20.000. Motor kecil 20.000. 20.000. Kalau motor besar 25. 25. Nah, kalau misalnya untuk yang premium itu motor kecil 30.000, motor besar 40.000. Oh, oke. Yang premium itu memang pengerjaannya kami lebih detail. Lebih detail. Lebih detail. Jadi semuanya kami kit ya kan dengan produk-produk yang unggul lah ya kan. Pokoknya pengerjaannya itu lebih detail lah. Ya bisa dibilang pasti lebih bersih. Tapi ya reguler pasti juga lebih bersih lah. Cuma yang nggak ada tambahannya. Ya, kalau untuk premium dia ada tambahan plus-plus yang lain-lain. Oh, oke. Nah, dari presentasi reguler sama premium, kebanyakan konsumen pilih yang mana? Kalau untuk presentasi, kebanyakan banyak yang request pengen premium. Cuma di saat kondisi pencucian rame, Ya? kami nggak terima untuk premium dulu. Oke. Karena pengerjaan premium ini butuh waktu yang lama lah. Seandainya selesai satu motor, kalau ngerjain premium bisa 2 motor terselesaikan. Jadi kalau seandainya ada yang minta, "Bang, saya mau cuci premium." "Aduh Bang, kondisinya lagi rame nih, kami nggak bisa ngerjakan premium." "Oh sudah, kalau gitu nggak apa-apa, yang reguler aja." Akhirnya ambil yang reguler. Oh, oke. Jadi masalahnya tetap kebalik lagi ke anggota ya? Tetap ke anggota. Tetap ke anggota. Jadi kekurangan anggota lah ya? Siap. Kadang-kadang ya anggota ada yang izin kemana lah ya. Udahlah, biarkan aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau misalnya sudah izin kemana-mana, mau nggak mau saya yang turun tangan, bantuin. Oh. Oke, saya juga tadi sudah tanya-tanya sama pekerja, dan saya juga udah lihat hasil cucinya dari kendaraan ojol ya tadi ya. Ya. Ojol itu kan luar biasa Luar kotorannya. biasa, ya. luar biasa. Dia memang dipakai untuk kerja, dia dipakai untuk usahanya Ya. dia. Jadi memang kotorannya luar biasa lah dari tadi. Saya juga lihat kualitas anak-anak nyucinya juga bagus. Nah, di sini saya mau menobatkan lah Ya. AutoSling ini sebagai mitra andalan kita. Bintang 5 guys ya. Jadi untuk Grastim yang di jalan apa ini Pak? Jalan Danau Toba. Danau Toba ya. Jalan Danau Toba. Silahkan mampir ke AutoSling 2. Yang satu lagi Di Kemangi. Kemangi ya, Jalan Perumahan Kemangi. Karopotek. Oke, di perumahan di Jalan Kemangi. Jadi kalau misalkan untuk warga Samarinda yang mau cuci menggunakan produk Gras dan kualitasnya terjamin bagus, sebetulnya bukan hanya di sini, tapi banyak juga di Banyak. sebaran mitra-mitra di Samarinda dan kualitasnya juga sama. Ya, jadi kalau misalkan mau yang sudah terverifikasi oleh Gras langsung dari pusat, mitra AutoSling 2 sudah bintang 5. Oke Grastim, kita lihat apa aja yang dipakai nih. Saya masih penasaran apa aja yang dipakai untuk equipment pencuciannya sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal Ya. dengan produk Gras. Oke, Grastim, kita lihat.